kembali ke Indonesia Business Forum pemirsa dan sekarang saya langsung saja tanyakan kepada Pak Tauhid. Pak Tauhid, itulah tadi dari Badan Pangan ini memang nggak mudah untuk mengelola harga-harga pangan kita. Ada beberapa kebijakan, ketergantungan impor. Tapi faktanya pantauan Indef, daya beli masyarakat kita saat ini seperti apa? Mampu tidak membeli harga pangan yang tinggi ini? Ya, kalau kita lihat kemarin hasil pertumbuhan ekonomi kita untuk konsumsi masyarakat berada pada level 4,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi kita 5,03%. Artinya sebenarnya dia di below atau di bawah ya standar yang biasanya dia bisa mendorong daya beli yang lebih tinggi di atas 5%. Karena 4,5% tadi itu menunjukkan ada tekanan yang luar biasa dari konsumsi masyarakat. Dan ini menunjukkan bahwa memang faktor-faktor yang terjadi dalam 3 bulan sejak kenaikan harga BBM itu masih dirasakan berputar dalam penyelesaian bisnis di semua sektor. Bukan hanya sektor pertanian, logistik, semuanya itu juga terjadi sehingga itu mendorong daya beli masyarakat terdistorsi dalam triwulan pertama. Yang kedua adalah juga data dari indeks keyakinan konsumen. Masyarakat yang berpenghasilan 5 juta ke bawah trennya menunjukkan penurunan, tetapi yang 5 juta ke atas itu menunjukkan peningkatan. Artinya bahwa memang kelompok menengah ke bawah ini mengalami problem soal daya beli tadi. Ini kan menunjukkan bahwa memang dalam beberapa bulan terakhir, apalagi mereka harus menghadapi kebutuhan pokok lebaran itu cukup berat. Nah, mampu atau tidak, saya kira pada akhirnya masyarakat hanya bisa bertahan pada kebutuhan-kebutuhan yang sangat pokok, misalnya beras, mereka tetap harus beli, telur mungkin mereka kurangi, daging mereka akan tahan. Nah, pilihan-pilihan itulah yang kemudian masyarakat lakukan dengan level pendapatan yang relatif tertekan dalam 1 triwulan ini. Nah, itu yang kemudian saya juga melihat kalau tidak ada upaya untuk mengerem harga ini, harga relatif stabil, bukan hanya masyarakat bawah yang kena, pedagang juga kena gitu. Pedagang juga kena, kemudian juga para pelaku industri peternak juga kena. Harga tinggi itu tidak happy itu semuanya ya. Mungkin sesaat buat para petani jagung ya karena diuntungkan, tetapi pada akhirnya itu akan berdampak pada banyak pihak. Nah, ini yang saya kira memang mau tidak mau banyak upaya agar harga turun dan daya beli masyarakat tidak terdistorsi secara dalam begitu. Nah, saya kira memang daya beli ukurannya 2 bisa dibantu. 1 harga relatif stabil, kedua ada intervensi untuk mendorong daya beli tinggi. Nah, saya membaca ya, tadi sampaikan oleh Pak Arief, memang ada bantuan sosial. Tapi kalau kita lihat, yang pertama agak relatif lambat dibagikan ke masyarakat dalam triwulan pertama. Jadi terimanya mereka bansos tapi relatif terlambat. Yang kedua, jumlahnya itu tidak terlalu signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya sekarang kelompok miskin ya rata-rata 530.000 per kapita per bulan ya, per keluarga sekitar 3 juta dengan bantuan hanya 400 atau 500.000 per bulan, nggak dorong untuk konsumsi masyarakat lebih tinggi. Nah, ini problemnya. Ya saya kira mampu atau tidak, kalau harganya masih seperti ini ya pasti mereka akan memilih mana yang paling prioritas dan pada akhirnya ya daripada mereka nggak makan ya mana yang paling sederhana yang mereka bisa konsumsi begitu Mbak. Baik, Pak Akmal, problem ini menjadi semakin berat ketika soal pangan bukan saja masyarakat terdampak karena memang faktanya daya beli masyarakat belum baik, pedagang juga nggak happy, bahkan juga faktor-faktor lain mempengaruhi juga pada akhirnya. Bagaimana ini Pak? Baik, yang pertama ini kan adalah anomali ya Pak ya. Kalau kita lihat bahwa sebelum-sebelumnya kenaikan karena adanya hari raya gitu ya Idul Fitri, sekarang ada kenaikan pada saat sebenarnya permintaan tidak naik. Ya kan? Tadi saya kira dari Bapak Ana sudah menjelaskan bahwa kita pilih memang komoditinya nih. Saya sepakat tadi bahwa di pertemuan kita di sini juga mengatakan bahwa memang beras ini harus naik supaya petaninya di hulu ini bisa mendapatkan hasil yang bisa menutupi biaya produksinya. Saya kira sepakat itu dan dipastikan bahwa memang berasnya tersedia dan harganya memang tidak mengalami kenaikan di luar di HT tadi Pak ya, harga eceran tertinggi. Yang kedua Pak Mbak, kita harus seimbangkan antara hulu sama hilirnya nih. Harus ada keseimbangan, harga keseimbangan. Ini mungkin menjadi tugas kita semuanya, pemerintah dan juga kita bahwa kita ingin juga produsen kita juga happy, seperti tadi katakan, kemudian juga penggilingan di tengahnya happy, di hilirnya juga happy. Ya kan artinya konsumen kita gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa memang komoditas pangan yang sangat rentan ya mengalami kenaikan pada saat terjadi hari raya, misalnya cabai gitu ya.
cabai, misalnya kita cabai merah. Kita tahu bahwa produk pertanian kita ini kan sangat rentan dengan cuaca, ya cuaca kemudian kondisi pertanaman ya. Nah menjadi pertanyaan besar kita, apakah barangnya ada atau tidak ada gitu? Ya kan harga naik itu kan salah satunya tadi karena memang ada masalah cuaca, ada masalah tadi kenaikan HPP. Tapi yang paling utama pertanyaan utama kita, ada nggak barangnya? Ketersediaannya ada nggak gitu kan? Karena kalau ketersediaannya ada pasti harga tidak akan melonjak ya Pak Dar ya. Nah tapi kalau barangnya ini terbatas atau ada barangnya tapi tidak terdistribusi dengan baik. Saya kira Pak Arief ini kan sudah keliling kemana-mana, saya kira sudah bagus identifikasinya. Sekarang siapa eksekusinya gitu? Misalnya nih pemerintah sebenarnya memberikan ruang budget bagi pemerintah daerah untuk subsidi transportasi misalnya. Kan sebenarnya diberikan ruang tuh melalui transfer daerah ya, dana transfer daerah ke daerah itu untuk agar masanya tuh jangan sampai keuntungan besar dinikmati bukan oleh petani atau oleh tapi di tengahnya ini. Misalnya tadi kasusnya jagung ya. Di daerah saya Pak Arief ini sebenarnya petani kita itu bahkan dapat di bawah 4.000 malahan. Ada berapa yang dapat 4.000-an? Yang dapat untung besar di sini pedagangnya Pak. Dia yang kumpulin, kemudian dia simpan di penyimpanannya tadi ya. Kemudian dilepas pada harga tinggi. Nah, efeknya itu kan adalah peternak kita ini menjerit. Kalau tidak terjadi keseimbangan tadi ya, artinya harganya naik ini, peternak juga pasti akan gulung tikar. Kalau peternak kita gulung tikar semuanya bangkrut, nah kita juga nanti pasti akan tergantung lagi dengan import. Wah ini kayak bawang putih nantinya nih. Tidak ada orang lagi ingin beternak karena harga pakannya itu, arti harga produksinya sudah melebihi daripada harga penjualannya. Jadi memang yang menjadi PR kita adalah bagaimana keseimbangan harga ini. Ya itu harus dipastikan. Jadi harus kita melihat dari hulu ke hilirnya Mbak Caca. Bukan hanya sekedar kepentingannya konsumen kita. Oke saya sepakat tadi konsumen, tapi bagaimana juga memastikan bahwa di hulunya petaninya, peternaknya, ya kemudian juga penggilingannya, pedagang pasarnya, semuanya mendapatkan keuntungan dan semuanya happy gitu. Oke. Ini saya kira menjadi PR kita gitu.